Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkutors. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, di mana di kesempatan kali ini ya, kalau kita lihat bersama-sama kan dari price-nya Bitcoin sendiri dia masih naik turun ya teman-teman ya. Antara range 117 sampai di range 120. Nah, semoga ya kalian saat melihat ini nanti price daripada Bitcoin sendiri udah di atasnya ini dan udah mendekati ATH atau syukur-syukur membuat ATH ya. Untuk kali ini sih kalau kita lihat secara overallnya di sini masih dikuasai oleh negara api gitu kan. Jadi si Suko itu bawa pasukan terlalu banyak hingga akhirnya apa? Ya pasukan daripada Eng atau Avatar itu tidak mampu untuk menghalang. Akhirnya mundur dulu ya sembari atur strategi biar nanti bisa balik nyerang lagi gitu ya brother ya. Oke. Nah, untuk kesempatan kali ini kalau kita lihat dari kinerjanya sektor meme coin terlebih dahulu ya. Untuk meme coin sendiri di sini kalian bisa lihat ya, bahwasanya dari market cap, dari volume ini juga mengalami penurunan, serta kalau kita lihat dari price-nya juga mengalami penurunan. Jadi negara api itu ya nyerang dalam sektor cryptocurrency itu bukan hanya dalam koin utility gitu kan, tapi dari sektor koin have fun ya meme coin juga diserang brother ya. Jadi pertahanan kali ini Avatar ini kejebol ya kan. Nah, makanya di sini sebenarnya ini bisa menjadi salah satu momentum yang cukup bagus buat teman-teman semua untuk hunting, berburu altcoin yang menurut kalian memiliki prospek atau potensi untuk rebound dalam waktu dekatnya gitu kan. Contohnya banyak sebenarnya dari sektor meme coin itu memang banyak brother ya. Rata-rata mereka kalau naik juga cepet banget tapi kalau koreksi cepet banget. Makanya di sini kan kita suka gitu kan bermain dalam sektor meme coin, makanya saya nggak bosen-bosen naik TP, naik TP, naik TP. Yang penting TP-nya itu jangan 100% gitu kan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita ada sedikit informasi yang cukup menarik teman-teman ya. Ini antara si Floki dengan si PP ya. Oke, apakah kedua meme ini akan menunjukkan perform yang cukup bagus atau salah satu meme aja? Nah, kita langsung bahas. Nah, jadi di sini ya harga daripada Floki itu sendiri itu kan naik 50% dalam seminggu terakhir. Nah, dalam minggu ini ya teman-teman ya, Floki memang mengalami kinerja yang cukup bagus, mantap jiwa karena kenaikan sampai 50%. Nah, apakah Floki bisa salib PP Coin ya kan? Nah, kita bahas bareng-bareng apakah keduanya ini akan naik secara bersamaan atau akan salah satunya aja. Nah, lonjakan harga yang terjadi pada kripto yaitu Floki, dia itu mengalami ya, kenaikan yang cukup signifikan dalam seminggu terakhir. Dalam situasi pasar yang kompetitif, pertanyaan muncul apakah Floki berpeluang melampaui PP Coin. Nah, sesama koin meme yang sedang naik daun. Artikel ini menyajikan ulasan tentang si Floki dan PP. Nah, kalau ditanya lebih baik memiliki Floki atau PP, lebih baik DCI Floki atau PP. Kalau saya ya teman-teman ya lebih baik kita bagi dua ya. Kenapa? Ya meskipun gini ya secara kasat mata, secara real data memang PP nggak memiliki utilitas. PP nggak memiliki use case ya. Akan tetapi di sini si PP itu memiliki komunitas yang cukup kuat yang dimana komunitas itu bisa menjadi kunci penting dalam kesuksesan suatu project atau suatu token tersebut. Makanya di sini lebih baik sebar keduanya gitu kan. Mungkin di PP 50%, di Floki 50% gitu brother. Nah, sedangkan Floki memang dia memiliki utilitas nyata, memiliki fungsi yang cukup bagus, menawarkan suatu proyek yang cukup menarik ya. Dia juga memiliki universitas, dia memiliki game Metaverse Valhalla ya. Dia memiliki Floki Locker dan dia juga ada mekanisme burning. Dia memiliki bot trading juga. Jadi memang udah komplit kalau dari Floki ini. Makanya di sini lebih baik kita beli keduanya. Floki sendiri salah satu mata uang kripto bertema meme yang populer, mencatat kenaikan harga lebih dari 50% dalam seminggu terakhir.
Nah, terus kalau kita lihat, lonjakan harga ini terjadi di tengah sentimen positif pasar kripto serta minat baru dari investor retail dan komunitas online yang kuat. Volume perdagangan Floki juga menunjukkan peningkatan signifikan menandakan adanya arus modal masuk yang cukup besar. Kinerja Floki sendiri belakangan ini memperkuat posisi di antara deretan altcoin favorit, terutama di segmen cryptocurrency. Meme yang sering mengalami volatilitas tajam dengan kapitalisasi pasar yang terus berkembang, Floki kini menjadi sorotan berbagai forum diskusi kripto dan platform media sosial. Faktor-faktor yang mendorong kenaikan harga daripada Floki. Di sini ada beberapa faktor yang mendorong kenaikan daripada Floki dalam waktu singkat. Salah satunya adalah peluncuran berbagai inisiatif komunitas dan pengumpulan proyek baru yang menarik perhatian investor. Selain itu, kerjasama strategis dengan platform DeFi serta integrasi dengan ekosistem NFT turut menjadi katalis positif bagi pertumbuhan harga Floki. Nah, peluang Floki menggeser PP Coin. Jadi salah satu pertanyaan utama di kalangan komunitas kripto adalah apakah Floki bisa menggeser posisi si PP yang sama ya, yang selama ini mendominasi segmen koin meme PP Coin terbesar ketiga. Nah, memiliki market cap yang lebih besar. Namun gap tersebut mulai menipis seiring pertumbuhan Floki. Persaingan kedua aset ini akan sangat berguna pada inovasi proyek, kekuatan komunitas dan kecepatan eksekusi roadmap-nya. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah siklus pasar cryptocurrency yang sangat berpengaruh oleh sentimen komunitas dan viralitas di media sosial. Jadi di sini sebenarnya kedua meme coin ini juga memiliki resiko yang tinggi. Akan tetapi ya teman-teman ya, kalau kita berbicara tentang komunitas, Floki juga memiliki komunitas yang cukup gede, yang cukup kuat. PP juga memiliki komunitas yang cukup gede dan yang cukup kuat juga. Nah, makanya dari awal saya menekankan, meskipun di sini ada persaingan yang cukup ketat antara kedua meme ini, tapi kita wajib memantau kedua meme ini gitu ya. Nah, contoh sederhana aja, brother. Kalian memiliki $50, itu kalian bingung mau masuk Floki atau PP, itu dibagi dua aja. $25 ke PP, $25 ke Floki, ya kan? Siapa tahu di bull market kali ini Floki bisa kill zero, PP juga bisa kill zero. Nah, mantap jiwa nanti ya. Karena kita nggak ada yang tahu nih mana yang akan meledak terlebih dahulu. Apakah Floki ataukah PP ataukah meme coin lainnya. Makanya di sini daripada kita fokus hanya dalam satu token aja, lebih baik kita fokus terhadap banyak token. Jangan hanya terpacu atau mendewakan satu altcoin ya. Nanti kalau ada sesuatu hal dan kita dapat kritik dan sebagainya, kita akan cenderung sakit hati kalau kita mendewakan token. Makanya di sini lebih baik kalian itu sebar benih aja gitu, brother ya. Oke, jadi mungkin ini dulu ya tentang si Floki dan PP. Jadi kemungkinan ya lonjakan harga daripada Floki itu sekitar 50% dalam satu minggu terakhir menjadi bukti bahwa pasar koin meme di dunia cryptocurrency masih menyimpan banyak kejutan dengan berbagai inovasi dukungan, komunitas, dan strategis ekspansi. Jadi kita nggak tahu nih mana yang akan memberi kita kejutan terlebih dahulu, PPK atau Floki. Jadi buat teman-teman semua lebih baik hold keduanya aja. Oke, mungkin ini dulu. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.